Kemudian kita share screen ya. Ini saya bakalan share screen. Nah, terakhir topik pembelajaran kita itu adalah sampai yang namanya adalah menyimpan lembar kerja. Bagaimana cara untuk menyimpan lembar kerja? Tidak mungkin sesuatu dokumen itu pergi menyimpan sendiri atau berjalan sendiri. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, di minggu lalu saya udah belajar juga, udah saya beri tahu. Kalau misalnya kita punya uang, kalau kita punya uang, kita simpannya di mana? Kalau kita punya uang, kita simpan di celengan, di bank, kemudian di mana lagi nih? Di dompet. Nah, uang itu bisa berjalan sendiri tidak? Tidak mungkin ya, kecuali kita yang simpan. Ya. Berbeda sama juga seperti dokumen. Dokumen itu juga perlu kita simpan. Jika sudah kita selesaikan, maka kita harus simpan dokumennya. Nah, di sini saya mau bilang, coba diambil dulu pensilnya sekalian ya. Diambil pensilnya. Dah. Kita masuk di halaman 29 yang nomor 5. Apa judul besar dari halaman 29 nomor 5? Oke, benar ya. Kalau yang online gimana nih? Apa judul besar dari halaman 29 nomor 5? Ayo. Memberi nama lembar kerja. Oke, benar ya. Memberi nama lembar kerja. Nah, di situ ada kata nama. Saya mau bertanya, arti nama itu penting tidak? Punya nama itu penting tidak? Penting ya. Sebagai contoh nih, coba bayangin jika misalnya di dunia ini tidak ada yang namanya ya tidak ada yang punya nama. Contohnya nih, saya panggil yang ujung itu tapi saya nggak tahu namanya. Bagaimana caranya biasa untuk memanggil namanya? Ayo, kalau kita punya teman tapi kita tidak tahu namanya, gimana cara kita manggilnya? Ayo. Ditanya atau gimana nih, hei kamu siapa namanya gitu, atau hei yang pakai baju merah baju putih gitu, atau gimana biasanya kalau kita bilang kalau kita tidak tahu namanya? Datang ke tempatnya lalu namakan namanya dengan sopan. Oke, ditanya namanya ya, atau gini contohnya ya. So, kalau misalnya ada orang yang nggak tahu nih, hei gemuk, atau yang gendut itu yang gendut siapa namanya kayak gitu ya. Kalau misalnya tidak tahu namanya. Nah, jadi arti nama itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya karena itu adalah menandai seseorang. Arti nama itu adalah menandai seseorang. Contohnya nih, kalau saya bertanya namanya yang mana ini? Maxel Deo. Maxel Deo yang mana? Nah, yang angkat tangan adalah si Maxelnya. Itu artinya adalah menandai orang tersebut. Tidak mungkin sepanggil Maxel Deo, yang angkat itu adalah si Justin, atau si Hans, atau si Richie. Tidak mungkin ya. Nah, jadi arti nama itu sangat penting. Tapi tahu nggak sih, nama itu punya arti? Ada yang tahu nama itu punya arti? Ada ya, kalau saya bertanya nih. Dari Kalau namanya itu artinya apa? Semua tahu tidak nih? Contohnya nih, di sini contoh seperti Grizel nih, Grizel Naomi Wijaya. Arti nama itu ada tidak? Ada ya, contohnya ya. Itu kalau misalnya nih ada sepunya teman, namanya itu adalah singkatan dari papa dan mamanya. Singkatan nama dari papa dan mamanya. Jadi dibuatlah singkatannya dan jadilah nama anaknya. Oke, seperti begitulah contohnya. Jadi memberi nama itu sangat penting. Tujuannya adalah supaya menandakan sesuatu. Oke, kita masuk yuk. Graciela Octavia, dibaca ya, coba yuk nomor 5 yuk, halaman 29. 5. Memberikan nama lembar kerja. A. Klik kanan mouse pada lembar kerja. Misalnya sheet 1. B. Klik rename. C. Ketikkan nama lembar kerjanya. Oke, sampai di situ. Thank you ya Graciela ya. Nah, bagi yang baru masuk nih sebuat ya. Kita masuk di halaman 29 nomor 5. Bagi yang masih baru masuk, dilihat ya. Nah, katanya adalah memberi nama kerja. Memberi nama kerja. Seperti contohnya itu bagaimana yang mana itu katanya adalah klik kanan mouse pada lembar kerja. Namanya itu adalah sheet 1. Yang mana itu sheet 1 dari yang saya share screen ini?
Ayo, dari tampilan dari ujung ini sampai ujung ini dan ini, yang mana itu sheet 1? Ada yang nampak tidak? Coba diperhatikan dulu di bukunya nih, sheet 1 yang mana dulu? Sheet 1 berada di Yang paling depan, Sir, di bawah. Ya, sheet 1 itu berada di kiri bawah. Berada di bagian kiri bawah. Nah, inilah yang disebut sheet 1. Kalau untuk yang offline kayaknya tidak kelihatan ya, tidak kelihatan ya. Oke, bentar. Oke, nih, iya, benar ya. Ini sebesarin dulu sampai 200. Biar nampak semua. Nah, inilah yang disebut sebagai sheet 1. Inilah disebut sebagai sheet 1. Wow, kehalang juga ya dengan yang... Oke, wait ya. Wow, nge-lag laptopnya malahan. Not responding. Sabar ya. Laptop sudah cacingan nih, udah kelamaan dipakai. Oke, dia mentok di sini nih, nggak bisa kemana-mana kita karena ini untuk memperbesar layarnya dia nge-lag nih. Not responding. Nih saya coba kecilin, dia nggak bisa muter-muter nih. Sabar ya. Spasi, Sir. Tekan spasi, Sir. Oke, malah makin nge-lag dia nih ya, nggak bisa turun. Semua laptop begitu, Sir. Sir, coba matikan dulu laptopnya. Oke, nah ini ya, ini udah bisa dia, udah nggak ngambal lagi nih. Nah, yang disebut sebagai sheet 1 itu adalah yang paling kiri bawah ini. Ini adalah bagian sheet 1-nya. Nah, segambar lagi, ini adalah sheet 1-nya. Kalau kita perhatikan, lembar kerja sheet 1 itu, bentuknya itu, hurufnya itu adalah huruf U. Maksudnya yang gimana huruf U? Maksudnya adalah seperti begini. Nah, ini lembar kerjanya kita buka adalah sheet 1. Nah, di sheet 1 itu dia akan berwarna hijau. Dia akan berwarna hijau seperti begini. Oke, kehalang banget ya. Nah, ini. Nggak kelihatan ya kalau untuk yang offline ya. Oke, makin nggak kelihatan nih. Nah, ini kalau kita perhatikan sheet 1-nya itu dia membentuk huruf U. Huruf U bagaimana, Ini ya, wait. Jadi repot banget nih. Ini dia menjadi huruf U. Huruf U gimana? Oke. Nih. Ya, astaga naga. Tekan X dulu, Sir. ALT X. Biar keluar dulu, Sir. Bukan, ini yang untuk yang offline dia kehalang sama kayu-kayunya nih. Kalau misalnya nih kita perhatikan dia ini membentuk huruf U. Dia lebih ke dalam, benar tidak? Dia lebih ke dalam daripada luarnya. Dia akan tenggelam. Nah, itulah menandakan kalau misalnya sheet 1-nya itu adalah yang aktif. Nah, cara menggantinya itu bagaimana? Nah, cara menggantinya adalah yang sama seperti di buku. Kata di buku itu adalah katanya gimana? Klik kanan. Klik kanan di bagian sheet. Setelah saya klik kanan, maka ada namanya adalah rename. Rename terletak pada paragraf ketiga. Ada insert, delete, ada rename. Benar nggak? Sesuai tidak dengan yang ada di buku urutannya? Sesuai ya? Insert, delete, rename. Nah, kemudian di sini kita klik rename-nya. Kita ganti aja. Contohnya, sekarang saya lagi ngajar di kelas 5A. Benar ya? Kelas 5A. Tik. Nah, maka se-enter saja, maka namanya akan langsung otomatis. Sheet 1-nya berubah menjadi kelas 5A tik. Dia akan berganti menjadi 5A tik. Nih ya. Nampak ya, ini udah sebesar ini. 5A tik. Nah, di sini tadi saya bilang nih, sebagaimana sih cara untuk mengganti nama yang lebih gampang? Kalau menurut saya, untuk mengganti nama lebih gampang itu adalah kita cukup klik 2 kali. Perhatikan, saya klik 2 kali, nggak usah klik kanan.
maka nama itu akan langsung terblok begini. Kita boleh menggantinya sesuai dengan yang kita inginin. 5 tik. MS Excel. Nah, seperti begini contohnya nih. Nah, namanya akan otomatis tergantikan. Yuk, di situ tadi makanya saya bilang diambil pensilnya. Tujuannya diambil pensilnya adalah untuk ditulis lagi. Cara kedua untuk menggantikan nama lembar kerja adalah klik 2 kali pada sheet 1. Boleh ya? Di sini sebut aja nih. Sir, Ya. saya klik satu kali aja udah bisa diganti namanya, Sir. Klik 1 kali, ini contohnya ya, seklik 1 kali mana bisa ganti nama. Nah ini sudah klik 1 kali nggak bisa, harus 2 Tapi kali. saya bisa. Oke, saya baru tahu loh di mana-mana untuk mengapain itu adalah 2 kali. Oke, sekali juga boleh atau klik 2 kali ya, klik 2 kali untuk mengganti atau rename sheet, nama sheet. Nah ini ya, klik 2 kali untuk mengganti atau rename sheet. Sudah dibuat semua? Sudah? Oke. Nah itu adalah dari yang punya semana lebih gampang. Dari yang di buku atau dari yang sebuat. Kalau misalnya kita perhatikan. Kalau dari buku tadi katanya adalah klik kanan, kemudian rename, baru kita ganti namanya. Kalau tempat se, kita cukup klik 2 kali. Maka kita langsung boleh menggantikannya nih, menambahkannya juga langsung boleh nih. Mana yang lebih gampang kalau menurut kita? Ya. Klik 2 kali ya. Klik 2 kali untuk lebih gampang. Nah, setiap kali ngajar pelajaran komputer, murid-murid itu bilang selalu gini, kapan sih kita belajar di lab? Nah, ini kan kalau untuk pelajaran kayak gini lebih enak sebenarnya di lab ya, benar ya? Kita di lab sambil mempraktekinnya. Tetapi karena sekarang masih zaman-zamannya COVID, kita tidak boleh menggunakan lab. Alasannya, ya karena kita lagi COVID, jadi untuk membersihkannya dan lain sebagainya itu ribet. Nah, sebenarnya untuk mengganti namanya ini ada 2 cara. Oke, ada 2 cara dari yang di buku 1 sama yang sebuat. Kemudian yuk kita lanjut yuk yang nomor 6. Untuk yang nomor 5 semuanya paham tidak? Paham ya? Paham, Sir. Paham, Sir. Kemudian selanjut yang baca itu adalah Anidita Rutkanaya. Oke, ayo Anidita yuk nomor 6. Nah, menambahkan lembar kerja baru. A. Klik kanan mouse pada lembar kerja, misalnya sheet 1. B. Klik insert. C. Pada tab general, klik worksheet. D. Klik OK. Oke, thank you Anidita. Terima kasih sudah membacanya. Nah, kemudian yang kita pelajarin itu yang nomor 6, menambahkan lembar kerja baru. Menambahkan lembar kerja baru. Caranya tadi katanya sama juga, klik kanan pada mouse. Nah, di bagian yang hijau ini, saya klik kanan. Kemudian katanya adalah insert. Insert terletak di bagian paling atas. Benar ya? Sesuai ya dengan yang di buku ya. Saya klik insert. Nah, setelah diklik insert, ada worksheet. Sama ya. Kemudian, klik OK. Nah, setelah saya klik OK, maka akan muncul sheet baru. Nampak ya? Dia akan muncul sheet baru. Nah, ini yang tadi saya bilangin. Ini tadi yang saya bilang. Jika misalnya sheet yang aktif, dia akan tenggelam. Tenggelam itu gimana nih? Dia akan menjadi huruf U, kotak gini. Nampak ya? Dia akan menjadi huruf U kotak. Kalau yang 5A-nya dia akan seperti begini. Jadi kalau misalnya sel aktifnya tadi kan, perhatikan ya, saya ulangin ya. Tadi di kelas 5A tik ada tulisan ya, benar ya? Ini ada tulisan di halaman 29 nomor 5, ya kan? Kita menulisnya itu di 5A. Kita menulisnya di 5A tik. Nah, kalau misalnya seklik itu sheet 2 yang aktif, dia akan seperti begini, ada U-nya. Nah, dan dia akan berwarna hijau. Udah berwarna hijau dan inilah yang disebut sebagai lembar kerja baru yang kosong. Nah, jadi ini adalah cara untuk menambahkan lembar kerja baru.
Tapi ada cara gampangnya nih. Ada yang udah tahu nggak nih bagaimana cara gampang untuk membuat Tahu, Sir. baru? Tambah plusnya di samping, Sir. Oke, benar ya. Untuk menambahkan sheet baru itu adalah serepot banget gini-gini ya. Cukup klik, yuk diambil pensilnya, terus digambar. Untuk membuat sheet baru adalah tekan tanda tambah bulat ini saja. Kalau nggak nampak, sebesarin lagi nih. Nah, ini yang paling besar nih. Nah, untuk membuat sheet baru adalah cukup tekan tanda tambah bulat seperti begini aja. Udah digambar? Di nomor 6-nya digambar ya. Digambar, tanda tambah, terus bulat, kemudian buat new sheet. Di nomor 6-nya itu kan ada space kosong ya. Udah? Ayo, udah dibuat? Nanti kalau misalnya saya tanya nih, ada 2 cara untuk menambahkan lembar kerja baru. Pasti nanti yang dibuat cuma 1. Kenapa? Ya karena cuma ada di buku. Padahal sudah membuatnya adalah digambar yang tanda tambah ini. Tanda tambah ini digambar. Oke, tiba-tiba naik ke atas ya ini ya. Yang ini digambar. Lihat, perhatikan ya ini ya. Di sini cuma ada 2 sheet, benar ya? Cuma ada 2 sheet, 5 atik dengan sheet 2. Seklik aja tanda tambahnya ini, maka akan langsung muncul sheet 3-nya. Lebih gampang mana nih? Yang di buku atau cara yang saya berikan? Cara yang saya berikan Ya, cukup tinggal tanda tambahnya aja. Nah, inilah namanya manusia. Ada cara. Gimana? Ke toilet? Nah, ini adalah caranya untuk membuat sheet baru. Oke. Kemudian ini sekecilin lagi ya. Nah, berarti yang dari yang sudah kita pelajarin, nomor 5 dan nomor 6, semuanya udah pada paham ya? Udah pada paham? Dan gampang banget nih, udah gampang banget. Ini ada tanda tambahnya. Oke. Kreatif banget ya, dicoret-coret ya. Pokoknya tadi tinggal ngomong aja. Oke. Cukup. Tuhan kasih mulut buat ngomong kok ditulis-tulis sih. Ayo, itu udah sehapus nih, jadi nggak boleh lagi bisa coret-coret nih. Oke, nah dari yang 2 kita pelajari, memberi nama lembar kerja, menambahkan lembar kerja, semuanya sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita mau bahas dulu soal tugasnya. Toilet? Ya, saya mau bahas tugasnya dulu nih. Masih ada tidak yang belum mengerjakan tugas? Atau semuanya udah ngerjain tugasnya? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Udah? Gampang tidak tugasnya? Terlalu gampang. Betul. Terlalu gampang. Wow, terlalu gampang ya. Nah, saya bilang tugasnya itu kerjakannya di mana? Di buku tulis. Di buku Nah, di buku tulis. Nah, itu yang saya bilang nih. Kita lihat nih, saya ngajar sekarang di kelas 5A. Di kelas 5A, mana nih 5A? Miss Teresia. Nah, saya memintanya itu adalah tugasnya dikerjakan di buku tulis. Di kelas 5B, 5C masih ada aja yang ngerjakannya di buku cetak nih. Saya udah buat di sini jelas nih. Saya besarin. Bagi yang nggak nampak lagi nih. Tuliskan tugas berikut dalam buku latihan dengan rapi dan jelas. Nah, bagi yang masih menulisnya di dalam buku cetak atau buku paket, dipindahkan segera. Dipindahkan segera. Alasannya kenapa sih harus memindahkannya di dalam buku latihan? Alasannya, karena kalau di buku latihan lebih besar daripada di dalam buku cetak. Nih contohnya nih. Yang saya minta adalah yang seperti begini. Rapi di foto, rapi di gambar, dan lain sebagainya. Ini adalah contohnya ya. Nah, seperti begini yang saya minta nih. Oke, coba kita cari yang lain dulu ya. Di kelas 5B dan 5C ada beberapa orang yang masih mengerjakannya di dalam buku cetak. Yuk kita lihat ya, ada nggak di sini? Nah ini nih, Giselle Ginardi. Ada nggak? Mana nih orangnya nih, Giselle Ginardi? Nah, Giselle mengerjakannya di buku cetak. Nanti dipindahin ya, Nak. Saya kan udah buat di situ peraturannya. Maunya tadi
baca hari ini terakhir, dipindahin di dalam buku tulis atau buku latihan, dikerjakan dengan bagus. Giselle Ginardi, kemudian ada ini nih, Jayden Lewis. Mana nih Jayden? Pindahin nanti ya. Saya kan udah buat nih di dalam buku peraturannya di buku cetak nih. Ken Alvaro, mana nih Ken Alvaro? Lihat. Ya, boleh. Ayo, ini Ken Alvaro juga nih. Nah, dipindahin ke dalam buku tulis biar lebih rapi. Habis Ken Alvaro, ada lagi nggak nih ya? Habis. Nah, ini yang saya bilang, hari ini terakhir pengumpulan tugas dikerjakan. Bagi yang saya sebutin namanya tadi, ada, saya ulang ya namanya ya, ada Jayden Lewis, ada Giselle, kemudian tadi ada Ken Alvaro, dipindahin ke dalam buku cetak, dipindahin ke dalam buku tugasnya. Yang belum mengerjakan itu masih ada berapa orang lagi nih? Sabar ya, kita lihat ya. Yang masih belum memberikan tugasnya ada 12 orang lagi nih. Kita lihat yang belum memberikannya. Nah, Arin, Kalista, Evata, Felisa, Grisel, Wilfer, Jeremy, Kylie, Louis, Santana. Santananya ada 2 ya. Oke, nah ini yang saya bilang, kalau misalnya belum dikerjakan hari ini terakhir pengumpulannya. Tugasnya mudah, semua jawabannya ada di buku. Benar tidak? Semua jawabannya ada di buku. Benar ya, semuanya jawabannya ada di buku dan gampang banget. Nah, itu untuk masalah tugasnya. Yang lainnya yang mau saya bilang, kita sebentar lagi mau ujian semester. Ada yang tahu tanggal berapa kita ujian semester? 3. Desember 3. Kita ujian semester itu di tanggal 3 bulan 12. Berarti sekitar 2 minggu lagi kita ujian ya. 2 minggu lagi kita ujian. Dipersiapkan seujiannya dari mana? Nah, ujian kita itu dari bab 1 sampai bab 3. Kenapa banyak banget? Ya namanya kita ujian semester. Biar kita ingat semua pembelajarannya, tapi nanti saya berikan catatannya biar lebih mudah untuk belajar. Untuk catatan bab 1 dan bab 2 itu sebenarnya udah ada di dalam Google Classroom, benar ya? Saya udah berikan catatannya, tapi nanti saya bakalan buat lagi. Saya bakalan masukin lagi untuk catatannya, oke? Untuk tugasnya, untuk catatan, untuk ujiannya, untuk tugasnya semuanya ada mengerti? Atau ada yang mau ditanya nih, ujiannya dan lain-lain nih? Ada? Ada ya? Ujiannya pakai Google Form atau tulis, Sir? Oke, untuk ujiannya kita memakai Google Form. Kita memakai Google Form. Nah, ada pertanyaan dari beberapa kelas gini. Untuk yang PTM gimana ujiannya? Apakah tutup buku atau buka buku? Nah, itu kita masih belum tahu, masih belum tahu bagaimana. Tapi nanti kita lihat dulu bagaimana dari kepala sekolah dan wali kelasnya ya. Oke. Nah, sampai di sini nih, ada yang mau ditanyain tidak nih? Tentang yang Tidak, baru Sir. jelasin. Tidak ada ya? Paham semua ya? Oke. Kalau begitu, sabar sama absensi dulu. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. Yang hadir saat ini ada 27. Boleh di print. Nah, boleh. Untuk di print boleh, dicatat juga boleh. Nanti saya gabungin dulu ya. Oke, silakan. Ya, yang belum mengaktifkan kameranya, yuk coba diaktifkan terlebih dahulu nih. Saya udah bilang ya, kalau misalnya, kalau yang offline bagaimana, Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Untuk yang ujian offline itu bagaimana, kita masih belum tahu. Apakah nanti yang PTM itu dirumahkan juga, ujian di rumah atau gimana? Kurang tahu, tapi nanti kita lihat dulu ya. Ya, Selin, Satria, Melvin, coba diaktifkan kameranya yuk. Oke, Selin, Satria, Melvin.
Oke, ada 3 kali sepanggil ya, nggak dibuka juga kameranya, berarti orangnya nggak ada nih. Orangnya nggak ada, nanti seanggap tidak hadir ya, karena saya sudah panggil beberapa kali. Oke, Melvin ada. Tinggal Satria Sanjaya nih. Ada games enggak? Nah, pembelajaran kita ini sebenarnya bukan ke games, tapi lebih ke praktek. Jadi saya nggak bisa buat gamesnya, seharusnya kita praktek, tapi saya nggak tahu kapan kita boleh prakteknya. Oke, nah ini kita lanjut dulu pembelajarannya ya. Kita lanjut pembelajarannya. Saya ingatin, pembelajaran Microsoft Excel ini sampai di semester 2. Kita nanti ujian semester 2 pun tentang Microsoft Excel. Oke, jika yang awal aja yang ini tidak mengerti, bagaimana nanti di akhir? Saya udah berulang kali dibilang ya, saya udah berulang kali bilang, kalau kita perhatikan nih, kita lihat lagi di halaman 89. Kok udah pada disimpan bukunya? Mana semua bukunya nih? Kan kita sampai 35 loh. Nah, kok pada disimpan semua sih bukunya? Mau pada pulang ya, kita masih ada les ketiga, ini aja masih ada waktunya nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita lanjut pembelajarannya, kita masuk. Iya, kita nanti sebelum les ketiga kita ke bawah dulu. Yuk, kita lanjut yang nomor 7. Untuk 5 dan 6 semuanya udah pada paham ya. Kalau untuk yang nomor 7 itu gampang banget. Untuk yang nomor 7 itu gampang banget. Sama juga seperti yang ada di buku sebelumnya. Saya pengen yang bacain itu adalah Oke, Felicia Liandi. Yuk dibaca ya, Nak. Yang nomor 7 yuk. 7. Menghapus lembar kerja. A. Klik kanan mouse pada lembar kerja yang akan dihapus. Misalnya sheet 1. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. B. Klik delete dan akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. C. Klik delete. Sheet yang dihapus akan hilang. Oke, thank you Felicia Liandi. Nah, untuk bagian menghapus juga sama dengan yang sebelumnya. Kita cukup klik kanan, contohnya di sini sebesarin lagi ya. Sebesarin lagi. Nah, di sini adalah sheet 3. Nah, ini ya. Sebesarin lagi nih sampai naik ke atas nih. Nah, ini adalah sheet 3. Klik kanan. Kemudian ada delete, ya tinggal dihapus aja nih. Maka sheet 3-nya akan terhapus. Cukup klik kanan dan delete. Nah, untuk ini saya nggak ada jelasin ya, karena hampir sama dengan yang lainnya. Nah, untuk yang nomor 8. Nomor 8 inilah, kita lanjut yuk, halaman 30. Yuk dibuka bukunya halaman 30. Memindahkan lembar kerja. Saya pengen yang baca Abigail. Abigail, dibaca yuk. Halaman 8. Memindahkan lembar kerja. A. Klik kanan mouse pada lembar kerja yang akan dipindahkan, misalnya sheet. Pada kotak before sheet, pilih letaknya. Misalnya sebelum sheet 3. Klik OK. Oke, thank you ya Abigail ya. Terima kasih. Nah, di buku cetaknya ini masih ada yang kurang. Katanya klik kanan pada mouse memindahkan lembar kerja. Ini kalau kita perhatikan 5 atiknya itu berada di mana? Sebelah kanan ya. Di sebelah kanan sheet 2-nya. Berarti dia yang nomor 2. Di sini kita akan memindahkan 5 atiknya ini ke bagian paling depan. Caranya adalah tadinya ada katanya klik kanan pada mouse, kemudian pada lembar kerja yang akan dipindahkan. Nah, di sini ditambahin di bagian A-nya, klik pada mouse pada lembar kerja, kemudian klik move or copy. Diklik dulu move or copy-nya, maka tampilannya muncul seperti yang ada di dalam buku cetak. Jadi begini ya, saya buat dulu nih. Boleh ditulis dulu yuk. Klik, 2 klik kanan, pada mouse, lembar kerja.
Kemudian klik move or copy. Tinggal ditambahin aja move or copy-nya di atas. Ayo dibuat yuk. Yang di A-nya itu buat tanda panah ke atas, kemudian buat klik move or copy. Yang A-nya ditambahin aja. Klik kanan pada mouse pada lembar kerja, kemudian klik move or copy yang akan dipindahkan. Oke, sudah? Sudah ya? Nah, di bukunya ada yang kurang nih. Klik kanan mouse pada lembar kerja, kemudian klik move or copy. Seperti begitu ya. Nah, itu adalah cara di buku. Klik kanan pada mouse, nih saya kasih tunjuk. Klik kanan pada mouse. Move or copy. Nah, ini seklik move or copy-nya. Tampilannya mirip tidak dengan yang ada di buku? Yang sebelah kanannya mirip ya? Mirip, Sir. Nah, kemudian kita akan pindahin nih 5 atik MS Excel-nya, kita pindahin ke depan sheet 2-nya. Ini kita tinggal oke-kan aja nih. Kita tinggal oke-kan, maka dia akan berpindah secara otomatis. Nah, itu ada cara yang di buku. Kalau cara itu lebih mudah lagi. Bagaimana caranya? Iya, cara saya lebih mudah. Kita klik 2 kali ini. Iya, kita klik 2 kali, kemudian tahan. Nah, dia akan membentuk sebuah surat seperti begini. Saya pindahin saja nih. Nah, pindah. Oke. Jadi begini caranya ya. Boleh dibuat ya. Cara keduanya itu adalah klik 2 kali pada sheet. Kemudian tahan dan geser ke sheet yang ingin dipindahkan. Bagi yang nggak nampak nih sekecil lagi. Iya memang panjang, tapi begitulah caranya nih. Klik 2 kali pada sheet. Wow, ini jadi ke bawah ya. Nah, klik 2 kali pada sheet. Kemudian tahan dan geser. Klik 2 kali pada sheet. Kemudian tahan dan geser. Ini kenapa lagi nih? Oke. Nih, klik 2 kali pada sheet, kemudian tahan dan geser sheet yang ingin dipindahkan. Nih, 5 atik. Nah, setelah saya klik 2 kali, dia akan membentuk sebuah surat. Dia akan ada gambar suratnya, kemudian kita pindahin mau ke sheet berapa yang ingin kita pindahin. Nah, seperti begini ya. Dia akan otomatis berpindah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita nih. Pembelajaran kita sampai di sini, kita akhirin, kita jumpa di minggu depan ya. Kita jumpa di minggu depan, dan ingat nih, di hari Kamis kita minggu depan itu ada yang namanya Hari Guru. Ada namanya Hari Guru, mungkin nanti akan diberitahukan sama wali kelas gimana, tapi nanti kita lihat dulu ya. Nah, kita akhirin dulu sampai sini, kita berjumpa di minggu depan, dan bye-bye.